Halo Sobat Impor semuanya, kembali lagi bersama saya Penny Ramadhani, investment spesialis Indo Premier Sekuritas. Nah sebelumnya Sobat Impor sudah mempelajari ya apa yang dimaksud dengan dana darurat, kenapa kita penting banget punya dana darurat, dan kira-kira bagaimana menghitung kebutuhan dana darurat sesuai dengan profil teman-teman masing-masing. Nah sekarang kita akan pelajari kira-kira instrumen apa yang tepat untuk kita meletakkan dana darurat. Nah, untuk menempatkan dana darurat ada beberapa, hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, teman-teman tempatkanlah dana darurat tersebut di tempat yang aman. Misalnya, tempat yang, kalau lembaga keuangan yang diawasi oleh OJK ya. Kemudian yang liquid ini mudah ditarik kapan aja. Kalau teman-teman lagi butuh uang, teman-teman bisa ambil kapan aja ya, karena memang fungsinya buat dana darurat. Dan yang ketiga adalah tidak fluktuatif, teman-teman ya, tidak naik turun. Jadi pergerakan instrumennya tidak begitu naik dan tidak begitu turun atau lebih baik stabil, teman-teman. Karena kita butuh uang tersebut sewaktu-waktu kita butuh cepat. Jadi kalau misalnya dia tidak stabil atau fluktuatif, ini juga bisa membuat dana kita berkurang. Nah, apa saja instrumen-instrumen yang sesuai dengan kategori aman, liquid, dan tidak fluktuatif? Pertama adalah tabungan. Nah, tabungan bisa menjadi salah satu instrumen tempat menempatkan dana darurat. Jadi kalau misal teman-teman punya dana darurat 30 juta, teman-teman bisa alokasikan masukkan ke tabungan supaya dana tersebut dapat diambil kapan saja. Yang kedua, instrumen berikutnya adalah reksadana pasar uang. Ya, reksadana pasar uang ini adalah salah satu instrumen pasar modal di mana underlying-nya semuanya masuk ke pasar uang. Misalnya deposito, sertifikat Bank Indonesia dan lain sebagainya. Nah, topik terkait reksadana nanti akan dibahas di materi reksadana, teman-teman. Dan reksadana pasar uang bisa menjadi pilihan teman-teman karena dia bisa memberikan imbal hasil yang cukup baik dan lebih stabil, ya. Nah, berikutnya adalah tempat dana darurat yang terbaik adalah emas, teman-teman. Teman-teman bisa membeli emas ya, apakah nanti batangan ataupun dalam bentuk yang lain. Ini sifatnya memang buat dana darurat. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi butuh uang, teman-teman bisa mencairkan emas tersebut untuk membiayai kebutuhan yang sifatnya mendesak tersebut. Jadi itulah beberapa pilihan instrumen dana darurat yang bisa teman-teman lakukan. Jadi teman-teman bisa lakukan sekarang menyimpan dana daruratnya ke 3 instrumen ini, tabungan, reksadana pasar uang, baik pun emas. Nah, dalam penempatannya saya lebih menyarankan teman-teman melakukan ini ya, kombinasi antara tabungan, pasar uang, sama emas. Jadi nggak meski harus semuanya di tabungan atau di pasar uang ataupun di emas. Teman-teman bisa kombinasikan. Misalnya bisa jadi teman-teman alokasikan 50% dalam bentuk reksadana pasar uang, 30% dalam bentuk emas, 20% dalam bentuk tabungan. Atau bisa juga teman-teman 40% dalam bentuk reksadana pasar uang, 30% dalam bentuk emas, 30% lagi dalam bentuk tabungan. Ini bisa disesuaikan. Tapi memang yang dalam bentuk tabungan minimal 20% ya, karena memang tabungan ini bisa ditarik kapan saja dan lebih memudahkan. Jadi kalau misal terjadi apa-apa dengan teman-teman sudah bisa mengambil uangnya secara cepat. Oke teman-teman, itulah ya pembahasan terkait dana darurat, di mana teman-teman sudah tahu fungsi dana darurat adalah memproteksi cash flow teman-teman supaya tidak berantakan lagi ya, karena adanya hal-hal di luar dugaan ataupun resiko-resiko yang mungkin terjadi terhadap diri teman-teman. Makanya perlu banget nyiapin dana darurat. Teman-teman juga sudah tahu apa saja ya berapa kebutuhan dana darurat yang teman-teman harus persiapkan, baik yang single, yang menikah, sama menikah plus anak. Sama tadi penempatan dana darurat yang terbaik ada di tempat yang 3 tempat ya, ataupun yang dimana harus menggunakan aman, liquid, dan tidak fluktuatif. Jadi ada 3 instrumen, tabungan, reksadana pasar uang, dan emas. Oke, itu saja teman-teman pembahasan terkait dana darurat. Setelah dana darurat ya, teman-teman boleh bisa memulai yang namanya investasi. Jadi kalau misalnya teman-teman cash flow sudah positif, dana darurat sudah ideal, teman-teman sudah bisa masuk ke step berikutnya, yaitu pembahasan investasi. Nah, pembahasan investasi nanti akan dibahas lebih detail terkait saham, reksadana, dan juga ETF. Itu saja dari saya. Thank you. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.